Teman-teman, waktu itu saya ada di salah satu perusahaan gitu ya. Jadi ada sebuah divisi yang divisi ini tentang pengolahan limbah gitu ya, limbah cair. Nah, limbah cair ini rupanya hari itu agak sedikit ini apa tinggi kadar limbahnya sehingga busanya itu naik begitu tinggi gitu. Nah, tapi karena kurang koordinasi, kurang komunikasi, kurang keikhlasan dalam berkomunikasi sehingga mengakibatkan limbah ini tumpah ruah ke jalan gitu ya. Untungnya tidak sampai ke sungai besar yang bisa mengakibatkan permasalahan dengan perusahaan dan ini apa dinas lingkungan hidup kan gitu ya. Tetapi ini jadi masalah besar yang mestinya bisa selesai ketika komunikasi itu dilakukan dengan ikhlas, komunikasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa komunikasi itu ada tujuannya, maka insya Allah masalah-masalah semacam itu tidak akan terjadi. Dan ini serius gitu ya. Bisa di PHK juga karyawannya kalau melakukan semacam ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan untuk Anda ya. Cerita lengkapnya saya akan segera ceritakan, karena itu jangan skip, tapi simak video ini sampai habis supaya bisa jadi inspirasi kita, inisiatif kita untuk tetap berkomunikasi. Karena sebetulnya manusia adalah makhluk komunikasi dan makhluk sosial. Iya teman-teman, untuk Anda yang belum subscribe, seperti biasanya subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe gratis. Subscribe itu ilmu, karena ketika Anda subscribe, maka nanti akan dapat notifikasi kalau channel kesayangan Anda ini melakukan update terbaru video. Dan itu adalah ilmu. Sehingga Anda bisa mendapatkan ilmu itu. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda. Siapa tahu teman-teman saudara Anda belum tahu bagaimana cara berkomunikasi, ini jadi solusi untuk lebih baik lagi berkomunikasi. Oke, begini ceritanya. Jadi waktu itu, ini kejadiannya sudah selesai ya. Jadi awalnya begini, shift siang itu sudah selesai, sekitar pukul 2 ya, pukul 2, pukul 3. Jadi antara pukul 2, pukul 3. Shift siang sudah selesai, penjaga sirkulasi instalasi limbah cair itu sudah selesai. Dia berpapasan, tentu saja berpapasan dengan shift yang berikutnya, shift malam gitu ya. Nah, di shift malam itu pergantian. Jadi shift siang bilang ke satu orang shift malam, karena memang satu instalasi ini jaga satu orang gitu ya. Satu shift siang bilang ke shift malam, limbahnya agak kuat sehingga busanya naik, peres di atas batas, peres pas perbatasan dinding itu ya, paling atas itu. Tapi enggak meluber itu. Bilangnya seperti itu. Tapi tidak di lokasi bilangnya, ada di luar lokasi gitu. Nah, yang shift malam, oh ya, pikirannya shift malam nanti di ini apa di pompa gitu ya, atau di ditarik ke ini apa instalasi yang satunya lagi, instalasi 2 gitu ya. Bak 2 gitu. Maunya gitu. Nah, tapi ternyata itu juga ditanyakan sebelumnya, sebelum berpisah dengan shift siang. Tidak dipompa kah katanya gitu. eh yang shift 2 bilang enggak perlu, wong cuman peres saja kok, nanti juga akan turun lagi. Nah, gitulah. Singkat katanya begitu. Begitu sampai di lokasi ternyata jadi masalah. eh Bukannya peres, justru busa itu sudah tumpah ruah ke jalan pabrik yang ada di sekitar instalasi itu ya. Wah, ini katanya si malam, gila ini, wong sudah kayak gini kenapa dibiarkan, kok tidak bilang dari awal gitu ya. Nah, mendapati kondisi pekerjaannya semacam itu, maka dia melakukan pembersihan gitu ya. Tapi ternyata akhirnya busanya semakin tinggi dan semakin melumpah ruah itu, dan akhirnya bukan hanya di jalan tapi masuk di got gitu ya. Masuk di got, ternyata kemudian diusahakan dipompa sama ini apa yang kedua ini. Nah, ketika dipompa inilah kemudian air itu pindah ke bak yang berikutnya, bak yang kedua gitu ya. Nah, pada saat dipompa inilah kemudian ternyata dinding di bak 2 ini ambrol gitu ya. Ini tidak ambrol, dan shift yang kedua ini ya nyantai-nyantai saja, karena dia tahu sebetulnya pembangunan bak 2 dulu sangat kental sekali dengan aroma gak beres gitu ya, aroma gak beres, karena mestinya teori ngecornya itu kan mestinya ini apa, sekali seret selesai supaya nggak sambung-sambung. Nah, itu kan dilakukan sambung gitu, sambung sedikit demi sedikit, sehingga
ada kelemahan di bak kedua itu sehingga ambrol ketika diisi itu. Nah, jadilah berantakan semuanya gitu ya. Nah, esok paginya barulah kemudian uh, manajer instalasi datang, jam kerja kan datang, loh kok bisa jadi berantakan seperti ini. Dicarilah data-datanya, kan ditelusuri, dipanggillah shift 2, apa tidak koordinasi, sudah katanya sudah terselesaikan, padahal belum terselesaikan. Jadi akhirnya dilihat kondisi parah gitu kan. Nah ini kan akhirnya saling menyalahkan. Jadi yang jadi masalah adalah kebohongan di shift 2, karena shift 2 mengatakan masih peres, belum sampai tumpah, padahal sudah tumpah ruah kan gitu, tumpah ruah ke jalan. Nah tapi dikatakan ke manajer bahwa tidak ada masalah, padahal dari shift 3 mengatakan ketika nyampe sudah jadi masalah seperti itu gitu ya. Nah ini yang jadi satu catatan betapa komunikasi yang jelas itu menjadi penting. Seandainya waktu itu yang shift 2 itu mau berkomunikasi dengan baik dan kemudian memang beritikat untuk menyelesaikan masalah, karena kan komunikasi itu tujuannya jelas. Komunikasi itu tujuannya adalah fisiknya akan terselesaikan kan gitu. Tapi kan tidak dikatakan dengan jelas. Tidak punya tujuan untuk menyelesaikan itu. Jadi dilimpahkan begitu saja, padahal itu ada berdampak. Kemudian yang berikutnya, pada umumnya dan di SOP, ketika perbatasan shift, pergantian shift, kemudian shift yang awal itu masih bermasalah, maka mestinya dia menyelesaikan sampai selesai baru dia pulang. Nggak boleh tiba-tiba meskipun jamnya habis tetapi masih menyisakan masalah dia pulang, tentu saja tidak boleh. Dia harus menyelesaikan sampai akhir. Nah ini satu komunikasi dan juga etos kerja yang kurang, yang kemudian mengakibatkan teman-temannya jadi masalah gitu ya. Dan inilah etos kerja gitu ya, etos kerja yang memang mestinya sangat penting untuk diperhatikan. Karena satu contoh ini ya. Ketika dulu saya berada di Korea Selatan, nah ini saya coba bandingkan antara etos kerja masyarakat kita dengan yang ada di Korea Selatan gitu. Nah di Korea Selatan itu shiftnya kita itu selesai pukul 4 sore gitu ya. Nah tapi kemudian karena ada pesanan yang datang jam 12 tadi, kemudian harus diselesaikan hari itu juga, kan terpotong. Masih ada yang belum terselesaikan karena kesulitan produksinya. Jadi bendanya besar, kemudian harus dipakai mesin CNC gitu ya, sehingga daya cengkeramnya mesin CNC terhadap benda yang cukup besar ini tidak kuat. Nah benda yang akan dibubut halus itu, mesin CNC itu mesin bubut gitu ya, karena ada cengkeramannya itu. Nah ketika dicengkeram itu diputar, karena saking besarnya cengkeramannya ini lepas gitu ya, sehingga benda itu akan terlempar gelondang ke mesin CNC itu. Nah tetapi karena sang bos sudah mengatakan oke dan harus diproduksi malam itu juga sampai selesai, akhirnya saya kemudian dengan orang Koreanya ini harus bekerja ekstra gitu ya. Nggak boleh, saya juga nggak bisa pulang. Orang Korea ini yang jadi atasan saya juga nggak bisa pulang. Akhirnya kita harus menyelesaikan itu sampai jam 10 malam. Jadi saya masuk jam 8 pagi ya. Mestinya pulang jam 4, jam 5 ya. Tapi nggak bisa pulang, harus menyelesaikan itu sampai pukul 10 malam baru selesai. Dan memang ngeri gitu ya, karena mesin CNC-nya itu sebetulnya kecil, hanya untuk menghaluskan benda yang segini loh. Tapi ini kemudian dikasih benda yang segini. Jadi diputar gitu ya lepas, tapi selesai juga. Nah tapi kan itu butuh satu etos kerja yang tidak boleh cemberut, tetap tersenyum, tetap semangat gitu ya untuk menyelesaikan hal-hal yang semacam itu. Nah ini pentingnya komunikasi, pentingnya etos kerja. Artinya komunikasi dan etos kerja memang saling mendukung gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan untuk kita, tetap dengan etos kerja yang tinggi. Salam dan sukses selalu untuk Anda.